Selamat datang di Tanda Dunia. Di sini, kita menggali inspirasi dari cerita-cerita yang menggugah hati, mengupas sejarah yang penuh makna, dan menemukan motivasi untuk setiap langkah hidup kita. Dari masa lalu hingga masa kini, setiap kisah adalah jejak. Dan setiap jejak adalah tanda. Mari kita temukan makna di setiap tanda dunia. Vladimir Lenin adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di abad ke-20. Ia lahir dengan nama Vladimir Ilyich Ulyanov dalam keluarga kelas menengah atas, namun sejak muda memberontak terhadap latar belakangnya tersebut, sebagian dipicu oleh eksekusi saudaranya oleh rezim Tsar yang otoriter pada akhir 1880-an. Selama 25 tahun berikutnya, Lenin muncul sebagai tokoh intelektual terkemuka dalam gerakan Bolshevik, mengembangkan teori tentang bagaimana komunisme dapat berfungsi di Rusia dan bergerak melampaui pemikiran Marx. Ketika Perang Dunia Pertama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi munculnya negara komunis di Rusia pada 1917, Lenin menjadi pemimpinnya. Lenin berpendapat bahwa proletariat Rusia dan kaum komunis, meskipun jumlahnya kecil dibandingkan populasi Kekaisaran Rusia secara keseluruhan, akan bertindak sebagai pelopor pengembangan komunisme di Rusia dan kemudian dunia. Revolusi Rusia lahir dari idealisme dan tujuan untuk menggulingkan rezim imperial otokratis yang telah memerintah Rusia selama berabad-abad. Namun, dalam beberapa minggu setelah Bolshevik merebut kekuasaan, mereka mulai menciptakan negara komunis yang dalam banyak hal mencerminkan rezim Tsar yang digantikannya. CK dibentuk sebagai polisi rahasia yang secara efektif menggantikan Okhrana dari era Tsar. Para pembangkang politik segera dikirim ke kamp-kamp kerja dan pengasingan di Siberia, seperti di masa Kekaisaran. Kemungkinan pembentukan majelis legislatif demokratis dalam negara komunis baru dengan cepat dihancurkan saat diciptakan kediktatoran Soviet dan Politburo, dengan Lenin di puncaknya. Untuk mempertahankan kekuasaan, Lenin dan rekan-rekan terdekatnya seperti Trotsky dan Stalin mulai melancarkan teror negara. CK diberi tugas untuk memberantas siapapun yang dianggap kontrarevolusioner atau musuh negara. Dalam beberapa minggu, ratusan dan kemudian ribuan musuh negara yang dianggap berbahaya ditangkap dan dieksekusi tanpa pengadilan. Banyak lainnya ditahan dan dikirim ke kamp-kamp kerja yang didirikan di daerah terpencil Siberia. Lenin mencoba menjauhkan diri dari apa yang dikenal sebagai teror merah, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ia adalah kepala negara Soviet selama masa ketika elemen-elemen terburuk dari rezim Tsar dihidupkan kembali untuk menciptakan arsitektur negara keamanan yang secara luas akan mendefinisikan Rusia Soviet selama 7 dekade berikutnya. Meskipun metode-metode ini brutal, mereka segera terbukti efektif. Pada akhir 1920, Perang Saudara Rusia sebagian besar telah dimenangkan oleh rezim Lenin. Lenin kemudian menghabiskan akhir 1910-an merumuskan pendekatan baru terhadap sosialisme dan komunisme internasional. Pada musim semi 1921, Lenin mengumumkan kebijakan ekonomi baru yang memungkinkan pasar bebas kapitalis terus beroperasi secara terbatas di Rusia untuk sementara waktu. Tujuannya adalah untuk menstabilkan ekonomi Rusia pasca perang dan mendorong pertumbuhan. Kebijakan ini menghasilkan dorongan besar bagi ekonomi Rusia saat keluar dari perang. Namun, kesehatan Lenin memburuk sepanjang 1910-an. Pada musim panas 1922, ia menderita stroke pertama dari beberapa stroke yang dialaminya dalam beberapa bulan. Ini membuatnya lumpuh sebagian dan semakin terbatas pada kursi roda. Lenin meninggal pada 21 Januari 1924. Meskipun Lenin bukan Joseph Stalin, negara yang ia bangun pada akhir 1910-an dan awal 1920-an sangat totaliter dan memungkinkan kebangkitan Stalin. Warisan Lenin tetap diperdebatkan hingga saat ini.